Saya lupa klaim host, sebentar ya. Recording in progress. Oke, yuk kita mulai ya. Oke, bisa kelihatan semua? Kelihatan, Pak. Kalau saya terlalu cepat, nanti interupsi saja, nggak apa-apa ngomongnya. Kemarin saya nonton video kuliah saya beberapa, cepat sekali saya ngomong. Ya. Jadi nggak apa-apa, nanti interupsi saja Pak, terlalu cepat nanti saya akan melambat lagi. Ya. Nah, kebetulan hari ini semua tablet saya ketinggalan di kampus ya, jadi kita nggak akan kuliah hari ini. Maksudnya kita nggak akan ada tulis-tulis papan ya. Ya, jadi saya pakai slide full dari awal sampai akhir ya, karena kita mau pengenalan mata kuliah dulu. Ya. Oke, jadi seperti biasa nanti pertemuan pertama saya akan menjelaskan mengenai aturan perkuliahan, terus informasi umum seperti apa, terus penilaian dan segala macam ya. Oke, kita coba mulai. Oke, jadi nanti pengajarnya ya, pengajarnya ada dua, saya dan Pak Dwi ya. Nah, ini sudah saya konfirmasi ke beliau, jadi nanti beliau akan mengajar ya. Jadi beliau akan mengajar di minggu setelah UTS, sebenarnya 2 minggu setelah UTS, nanti seminggu setelah UTS saya, kemudian masih saya ya, jadi baru seminggu setelah 2 minggu setelah UTS baru Pak Dwi sampai nanti akhir perkuliahan gitu ya. Jadi nanti beliau sudah berkonfirmasi, nanti beliau akan mengajar di minggu ke-10 sampai minggu ke-15. Ya, jadi minggu pertama sampai minggu ke-9 nanti saya, kemudian minggu 10 sampai 15 nanti beliau yang akan mengisi. Kemudian jadwal perkuliahannya hari Kamis jam 7.30 sampai 9:10. Sudah aman ya ini ya, tidak ada bentrok dengan kuliah lain? Nggak ada bentrok? Aman, Pak. Aman, Pak. Oke ya, jadi kita tidak akan mengubah jadwal. Saya akan informasikan ke Pak Dwi nanti hari Kamis jam 7.30 sampai jam 9:10. Kemudian saya akan menggunakan Google Classroom. Lihat sini. Kepenjam. Lihat sini, paling kanan itu kode Google Classroom-nya. Silahkan masuk ya. Sudah saya buatkan Google Classroom-nya. Kode Google Classroom-nya adalah INPYGLL. Ya, masuk seperti semester lalu. Kita pakai Google Classroom kayak biasa. Kodenya seperti ini ya. Kita nggak akan pakai yang sama pasti, karena nanti yang lama sudah saya archive ya. Kemarin tapi Suhamdi kan minta videonya. Jadi kemarin saya berikan link Google Drive untuk bisa di-download materinya. Ya, kalau misalkan mau minta bisa ke Suhamdi ya. Ya, tapi kelasnya sudah saya take down. Jadi kalau kalian lihat materi Google Classroom yang matematika 1 sudah nggak ada ya, sudah saya take down karena keterbatasan space ya. Ya, jadi space yang saya punya space laptop yang saya punya kan terbatas. Jadi bukan space laptopnya, space Google Drive ya. Saya kan nyewa space Google Drive itu cuma 100 GB. Jadi cuma bisa saya pakai untuk mempertahankan data di 1 semester ya, plus sedikit. Nah, ini kemarin Suhardi minta, makanya saya pertahankan sedikit. Tapi nanti kemungkinan akhir semester akan saya take down juga. Jadi kalau misalkan masih mau menggunakan materinya, di-download aja nggak apa-apa. Nggak harus semuanya download. Misalkan satu ketua kelas atau satu siapa yang bertanggung jawab untuk download, misalkan gantian gitu kan. Nanti yang lainnya tinggal mengakses gitu. Ya, kalau misalkan kalian pakai Google Drive yang free kan masih punya akses 15 GB ya, jadi masih bisa ganti-gantian. Kemudian nanti perkuliahan akan menggunakan Zoom meeting ya. Jadi ya seperti ini.
Kita menggunakan Zoom Meeting. Dan kode Zoom Meeting-nya sudah ada di akademik ya, akademik 04. Jadi nanti kita tidak usah konfirmasi lagi apa-apa, langsung aja masuk ke Zoom seperti ini ya. Cuma kemarin kebetulan kalau yang yang angkatan 19 kemarin kok nggak tahu Zoom Meeting-nya. Nah, saya nggak tahu kenapa itu mereka kok nggak tahu Zoom Meeting-nya. Kalian dapat Zoom Meeting-nya kemarin dari mana? Kan saya tidak menginfokan apa-apa kan? Kalian tahu Zoom Meeting-nya dari mana? Sudah ada di jadwal, Pak. Sudah di jadwal ya? Oke, kalau gitu. Bagus. Nah, kemarin soalnya belum ada di jadwal, jadi saya kemarin mengirimkan link Zoom untuk semua mata kuliah ke 19. Tapi kalau sudah ada di jadwal, udah bagus ya. Oke, jadi ini informasi basicnya. Kemudian buku referensi yang saya gunakan. Nah, buku referensi utama ya. Kalau semester lalu ada 2 ya. Semester lalu itu cuma 1 buku referensi utamanya, yang engineering matematik saja. Tapi sekarang saya akan menggunakan materi juga dari Advanced Engineering Mathematics. Jadi akan saya gabungkan beberapa materi ya. Karena memang beberapa memang tidak ada di Engineering Mathematics ya, yang saya inginkan. Jadi kita masuk ke sedikit ke lebih advance. Ya, ini termasuk nanti kalau misalkan kita masuk ke matematika teknik. Nanti matematika teknik kemungkinan besar saya akan mengajar juga semester depan ya, kita ketemu 3 semester. Itu saya akan menggunakan sebagian besar malahan nanti di Advanced Engineering Mathematics. Nah, buku referensi tambahannya tidak berubah dari semester lalu ya. Jadi tetap saya akan mengambil dari kalkulus ya, Purso ya. Kemudian ini referensi masukan dari Pak Supri ya, Pak Supri dosen matematika sebenarnya. Cuma kalian belum pernah ketemu. Karena begitu kalian masuk, Pak Supri sudah digantikan oleh saya. Dulu Pak Supri dengan Pak Dwi. Nah, ini adalah buku referensi saran dari beliau. Cuma kalau saya lihat sih, saya nggak begitu banyak ngambil karena menurut saya sudah tercover di buku referensi utama. Ya. Tapi kalau memang kalian mau coba tambahin referensi, boleh masuk ke situ ya. Jadi mungkin kalau dari saya dari bahasanya lebih sederhana kalau di yang Scoum's Outline of College Mathematics. Cuma nanti materinya tidak akan lengkap. Kalau materi yang lengkap dari referensi utama. Oke. Pak, permisi Pak. Silakan. Kenapa? Saya belum absen tadi Pak. Oh, siapa? Ahmad Rizky Pak. Saya juga Pak. Ahmad Rizky, sebentar ya. Ahmad Rizky Satria Utama ya. Oke, kemudian Iya, siapa? Terus Faisal Ramadan Pak. Faisal, oh ya ini sebentar. Ridho Hidayatullah Pak. Ridho, oh oke Ridho. Sip. Tinggal satu orang yang belum absen ya? Enggak 2 sih. 3. Kevin belum ada. Hafiz Jikra juga belum ada. Sama Riham Arfiah yang belum ada ya. 3 itu aja. Oke, kita balik ke sini ya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan beberapa aturan perkuliahan. Jadi, sama seperti semester lalu, ya, saya akan menjelaskan beberapa aturan perkuliahan yang sedikit ada perubahan, ya, sedikit perubahan. Dari setiap semester saya pasti akan sedikit berubah, ya, karena saya akan mengambil evaluasi dari semester lalu, kemudian saya akan bawa ke semester berikutnya. Jadi kemungkinan besar pasti akan ada perubahan di setiap semester. Walaupun mungkin perubahannya nggak banyak ya, masih banyak yang sama. Tetapi saya pengen setiap semester itu saya mendapatkan feedback dari yang semester lalu. Ya, jadi sebenarnya salah satu yang penting dari perkuliahan kita itu adalah evaluasi. Jadi kalau memang kalian ada evaluasi atau apa, itu nggak apa-apa ngomong aja. Jadi nanti saya bisa memberikan mengembangkan untuk yang semester berikutnya. Jadi untuk perkuliahan ini saya sekarang sudah akan memberikan toleransi keterlambatan. Ya. Jadi toleransi keterlambatan apa? Toleransi keterlambatan adalah kalau memang lebih dari waktu itu kalian masuknya, saya punya hak. Ya, ini hati-hatinya sedikit berbeda karena online. Saya punya hak untuk tidak mengabsen. Bukan berarti saya tidak akan mengabsen kalian.
Jadi saya tidak akan mengaplikasikannya setiap minggu, ya. Terutama minggu pertama mungkin saya tidak akan mengaplikasikan. Tapi kalau mau aman, ya datang 15 menit sebelumnya. Jadi 15 menit ya, toleransi keterlambatan kita ya. Jadi artinya apa? Kalau memang kalian datang, misalkan kita mulai 7.30 ya. Kalau tadi kan kita mulai 7.31 ya, karena saya masuknya agak telat. 15 menit setelahnya, jadi 7.45 ya. Ya 15 menit dari waktu mulai kuliah sebenarnya. 7.45, kalau kalian belum datang dan belum absen, maka saya punya hak untuk tidak mengabsen kalian. Tapi ini hak dari saya. Artinya hak itu bukan berarti setiap kali kalian datang terlambat tidak saya absen. Ya, terutama ini pertemuan pertama mungkin saya tidak akan mengaplikasikan karena kan perlu saya informasikan. Ya. Tetapi misalkan saya mengaplikasinya di minggu keempat dan minggu kelima, maka minggu keempat, minggu kelima kalian datang 15 menit terlambat, ya saya punya hak untuk tidak mengabsen. Ya saya bisa nggak absen. Tetapi nggak setiap pertemuan saya akan aplikasikan. Jadi misalkan minggu kedua saya tidak mengaplikasikannya. Jadi misalkan kalian terlambat nggak apa-apa. Minggu ketiga saya mengaplikasikan. Jadi kalian terlambat nggak saya absen. Itu bisa seperti itu. Tapi yang jelas sudah saya informasikan di awal, kalau terlambat 15 menit, termasuk saya juga terlambat. Jadi kalau misalkan begini ya. Jadi kalau misalkan saya terlambat gimana Pak? Kalau misalkan saya yang terlambat 15 menit, kalian punya hak untuk meninggalkan kelas. Jadi nggak apa-apa. Ya. Jadi saya tidak akan, saya akan anggap ya kalau misalkan saya terlambat 15 menit tanpa ada kabar, ya tanpa ada konfirmasi atau apa, saya nggak ngomong apa-apa, saya terlambat 15 menit, maka kalian punya hak untuk meninggalkan kelas dan saya akan tetap absen. Ya, seperti itu ya. Nah, tetapi berlaku juga untuk kalian. Jadi kalau misalkan kalian terlambat 15 menit, saya punya hak untuk tidak mengabsen. Tetapi ini tidak akan saya aplikasikan tiap minggu. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah, wah Pak Aryo sekarang strik. Enggak, saya cuma berusaha gini, karena online kan saya tidak bisa ngatur kan. Kalian mau datang kapanpun, kalian bahkan datang pagi pun, terus tinggal tidur kan juga bisa. Saya tidak bisa melihat. Ya, tapi ini cuma untuk supaya kita lebih disiplin aja. Ya, jadi saya akan sesekali akan mengaplikasikan ini. Jadi sudah 15 menit ya sudah nggak bisa absen seperti itu ya. Nah, kemudian makanya saya akan minta kalian kalau kalian ada keperluan atau kalian sakit, kalian konfirmasi dulu sebelum perkuliahan. Jadi saya waktu absen tidak mengisi alpa ya, seperti itu ya. Jadi konfirmasi aja, Pak, saya maaf lagi ada keluarga saya meninggal atau gimana misalnya. Pak, maaf saya sedang sakit, sedang nggak bisa, saya sedang dirawat di rumah sakit misalnya seperti itu. Nggak apa-apa ngomong aja. Kalau sakit biasanya butuh surat dokter, tapi kalau misalkan kayak ada keperluan atau apa, nanti saya akan masukkan I. Jadi ada H, ada I, ada S, ada A. Ya, jangan tadi di absen. Jadi H itu adalah hadir, I itu adalah izin, S itu adalah sakit, A itu adalah alfa. Kalau alfa berarti tidak ada keterangan sama sekali. Kalau izin, ya izin itu kalian izin. Jadi artinya kalian punya keperluan lain di luar. Ya. Misalkan ikut lomba, kemudian misalkan ada acara keluarga yang penting, nggak bisa ditinggal seperti itu. Kalau sakit ya sakit. Ya. Nah, izin sama sakit itu nanti hasilnya berbeda dengan alfa. Makanya saya rekomendasikan kalian kalau memang benar-benar nggak bisa datang kuliah, kalian izin, ya. Atau kalian ngomong ke saya. Ya. Jadi itu akan saya isi izin. Tetapi tidak berpengaruh ke nilai. Ya, jadi saya akan perhatikan di sini. Jadi sakit dan izin itu nanti berpengaruh ke syarat ujian kalian. Kalau misalkan kalian mau ikut UAS itu kan minimal 80%. Nah, kalau kalian sakit atau izin itu tidak akan masuk hitungan. Ya. Jadi itu akan nggak dihitung alfa. Ya. Jadi tidak akan berpengaruh ke persentase kalau nggak salah. Ya. Tetapi sakit izin atau alfa dalam penilaian komponen penilaian, nanti kan ada komponen penilaian. Ada komponen penilaian itu salah satunya presensi, sama seperti semester kemarin. Dalam komponen penilaian, sakit, izin, dan alfa sama saja. Jadi sama-sama saya hitung 0 nilainya. Oke. Jadi berbeda ya. Kalau di dalam aturan akademik, sakit atau izin itu berbeda. Jadi itu untuk syarat ujian itu berbeda. Tetapi dalam penilaian saya, penilaian absensi yang saya hitung berkontribusi terhadap absensi hanya yang hadir saja. Ya, jadi saya akan tetap membedakan antara yang sakit izin dengan yang hadir, ya, yang hadir dengan tidak.
Jadi saya akan memberikan nilai 100% kalau memang kalian hadir. Kalau misalkan tidak hadir, mau itu sakit, izin atau apa, saya akan tetap berikan nilai 0. Artinya apa? Kalau misalkan kita hitung nanti nilai akhir presensi, ya presensi kontribusinya 10% ya. Nanti saya akan jelaskan di setelahnya. Artinya kalau misalkan kita hadir 100%, ya berarti kan misalkan 16 pertemuan termasuk UTS dan UAS, berarti nanti 16/16 kali 100% sama dengan 100%, yaitu nilai presensi kalian. Tetapi kalau misalkan saya izin sekali, alfa sekali, berarti nanti tetap saya kurangi 2. Jadi 14/16 dikali 100%. Seperti itu ya. Jadi tetap tidak akan berkontribusi ke nilai kalau kalian tidak hadir. Ya namanya juga tidak hadir ya. Tapi itu hanya berkontribusi kecil kan cuma 10%. Ya tapi usahakan kalau bisa hadir ya hadir. Ya. Apalagi sekarang online kalian bisa menipu saya dengan berbagai macam trik ya. Ganti nama misalkan 2 device orang yang sama terus namanya beda, itu bisa seperti itu. Ya, saya nggak akan tahu ya. Karena memang ya online saya mau gimana lagi. Karena kalau misalnya kita offline saya bisa langsung tahu orangnya datang atau enggak. Tapi kalau online ya saya nggak bisa apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi ya itu keuntungan kalian ya. Itu salah satu keuntungan kalian. Tetapi itu juga ada kelemahannya karena online tidak ada akuntabilitas sehingga nanti kalian akan lebih sulit untuk mendengarkan kuliah dengan baik. Ya, pasti lebih gampang kalian terdistract, bercanda sama temen lah, terus kalau ngantuk ketiduran lah, kan nggak ada yang melihat. Ya. Jadi ya itu tanggung jawab masing-masing. Saya pengennya kalian memperhatikan, tetapi ya saya mau gimana lagi, saya nggak bisa mengawasi. Ya. Saya cuma bisa menanti suatu saat kita bisa offline. Ya. Oke. Kemudian kalau ada pertanyaan dan kalau ada saran atau masukan, langsung lakukan interupsi aja ya. Tidak masalah, saya tidak akan pernah marah kalau kalian menginterupsi. Jadi nggak apa-apa interupsi aja, soalnya kalau misalkan kalian nunggu, nanti kemungkinan lupa nanya apa. Jadi saya sarankan langsung interupsi nggak apa-apa. Jadi misalkan, Pak ini maksudnya apa? Nanya sesuatu yang udah agak lama nggak apa-apa. Kalau misalkan baru kepikiran, it's okay. Saya juga kadang suka seperti itu. Jadi kalau misalkan saya lagi hadir seminar atau apa, pembicaranya ngomong agak panjang itu, terus saya baru ingat, oh iya, yang saya baru kepikiran tentang slide yang pertama, padahal dia udah di slide 10 gitu. Nggak apa-apa, nanya aja nggak apa-apa. Saya tidak akan pernah marah, saya tidak akan pernah merendahkan pertanyaan. Karena saya juga pengennya mahasiswa itu terlibat, dan saya tahu kemampuan mahasiswa berbeda-beda. Jadi nggak masalah. Kalian nanya sesuatu yang simpel, sepele, boleh nggak Pak? Boleh, nggak masalah. Saya akan tetap menerangkan. Ya, kalian sudah terbiasa dengan cara mengajar saya di semester lalu. Saya tahu, kalian masih tahu gimana respon saya kalau misalkan kalian bertanya. Ya. Saya tidak akan pernah mempermasalahkan pertanyaan sepele apapun. Ya, saya akan tetap menjawab. Karena saya tahu mahasiswa pasti tingkat perhatiannya berbeda, tingkat konsentrasinya berbeda. Misalkan pas saya menerangkan itu, mereka lagi nggak fokus atau gimana, nggak masalah. Saya akan sebisa mungkin menjawab. Ya. Kemudian kalau misalkan saya ada pertanyaan di luar perkuliahan, boleh nggak Pak? Boleh, chat saya aja nggak masalah. Saya tidak janji bisa merespon langsung, saya tidak janji bisa merespon dengan cepat. Ya. Kadang-kadang itu ketumpuk chatnya. Jadi kadang ada mahasiswa bimbingan saya kemarin tuh, chat saya itu hari Jumat, saya baru balas hari Senin. Ya. Karena nggak kelihatan, karena chat itu banyak kan. Saya kadang-kadang cuma lihat yang atas. Jadi misalkan seperti itu gimana Pak? Kalau kalian urgent, chat lagi. Ya, atau miss call lah kan. Nggak masalah. Nanti saya akan langsung tahu. Kalau miss call kan langsung kelihatan di list miss call tuh, ada yang miss call saya siapa, oh ini mahasiswa. Langsung saya nanti akan cek chatnya. Seperti itu. Jadi chat saya di luar boleh nggak Pak? Boleh. Ya asal tentang perkuliahan ya. Jangan chat yang isinya pribadi atau gimana, saya nggak akan respon. Jadi yang tentang perkuliahan tentu saja. Ya tentang perkuliahan maksudnya, Pak ini saya nggak paham soal ini, ya itu chat aja. Ya nggak masalah. Saya pasti akan respon sebisa saya ya, karena pekerjaan saya banyak. Jadi sebisa saya akan merespon. Tetapi kalau memang masih belum respon, ya itu chat ulang, nggak masalah. Kalau urgent. Kalau memang nggak urgent ya kalian tunggu aja. Biasanya saya akan habiskan chat kalau weekend. Tapi ya kalau memang urgent chat lagi aja. Nanti supaya naik ke atas kan chat kalian. Saya nggak akan marah kok kalian chat berkali-kali. Mau sampai 5 kali nggak masalah. Itu berarti kan salah saya sendiri. Kalian sudah ngechat 5 kali, saya masih belum respon. Berarti turun-turun terus, ketumpuk terus. Oke, itu masalah pertanyaan. Jadi langsung tanya, interupsi nggak masalah. Dan kalau memang
mau nanya di luar perkuliahan atau nanya sesuatu yang mungkin kalian malu nanya di depan teman-teman, ya gak apa-apa nanya lewat chat, ya, saya nggak masalah. Oke, soal kehadiran, ya, soal kehadiran, tadi saya sudah ngomong ya, ini dia, soal alpha dan itu, saya minta nanti kehadiran itu konfirmasi, ya. Jadi kalau memang kalian tidak hadir, saya akan kasih waktu 1 minggu untuk konfirmasi. Atau kalau misalkan kalian absensi, kalian absen, tetapi kalian hadir tetapi nggak di absen, ya. Kalian nggak hadir tapi kalian nggak di absen. Nah itu saya akan berikan waktu 1 minggu untuk konfirmasi setelah perkuliahan. Jadi misalkan kita sekarang hari Selasa nih ya, hari Selasa ini bukan hari Selasa, ini hari Kamis ya. Hari Kamis ini kita kuliah, kemudian kalian hadir, terus saya nggak absen kalian. Nah kalau bisa di screenshot ya, kalau misalkan ada apa-apa itu bisa ada bukti. Ngomong ke saya, Pak, ini saya hadir kuliah kemarin. Oh, ya sudah, saya akan perbaiki absensinya. Tapi maksimal 1 minggu konfirmasinya. Kalau lewat 1 minggu gimana, Pak? Tidak saya layani. Ya, karena sudah lewat 1 minggu itu saya pasti sudah lupa. Saya pasti sudah lupa dan saya pasti sudah nggak ingat. Nah, itu termasuk juga untuk kalau memang benar-benar terpaksa, saya menyarankan kalian konfirmasi itu sebelum perkuliahan. Tetapi kalau misalkan ya nggak apa-apa lah semester ini saya ampuni. Kalau memang konfirmasinya setelah perkuliahan nggak apa-apa. Tetapi dalam jangka waktu 1 minggu. Pak, maaf saya tidak hadir tadi karena ini. Pak, maaf saya tidak hadir karena ini. Karena kan ada kemungkinan kalian tidak bisa ngapa-ngapain. Misalnya kan pas lagi sakit banget, lagi di rumah sakit, dirawat, lagi operasi, pas perkuliahan kan nggak mungkin kalian pegang HP kan. Jadi bisa aja, ya sudah, nggak apa-apa, konfirmasinya beberapa hari setelahnya. Tapi asal dalam kurun waktu 1 minggu. Nanti saya akan ganti absensinya. Tapi kalau sudah lewat 1 minggu gimana, Pak? Ya tidak bisa. Ya, kemarin soalnya ada semester lalu itu ada yang konfirmasi absensi itu di akhir perkuliahan udah mau UAS terus baru konfirmasi. Pak, saya hadir di pertemuan ini ya. Kan saya sudah lupa, saya tidak bisa konfirmasi lagi. Saya tidak punya bukti dan saya tidak ingat itu kapan. Ya. Jadi saya akan tetap mengambil nilai berdasarkan data yang saya punya. Data yang saya punya memang pasti tidak akan 100% akurat, tetapi itulah gunanya adalah feedback. Tapi feedback tolong ada jangka waktunya 1 minggu, ya. Seperti itu ya. Oke, itu tentang perkuliahan. Kemudian tentang kuis, ya. Jadi seperti semester lalu akan ada kuis, ya. Kuisnya itu akan dilaksanakan sewaktu-waktu. Saya tidak akan pernah memberikan informasi sebelum perkuliahan atau seminggu sebelumnya. Minggu depan ada kuis ya? Enggak. Ya, jadi kalian harus selalu siap. Tidak akan saya laksanakan setiap minggu, tetapi akan ada, pasti akan ada. Minimal 2. Ya, minimal 2 kuis itu. Tetapi kalau misalkan, dan termasuk ini nanti di kuliahnya Pak Dwi juga ya, jangan santai-santai, oh nanti kuliahnya Pak Dwi nggak akan ada kuis. Tetap saya bisa akan memberikan kuis. Kan materinya saya tahu. Jadi saya sudah janjian materi dengan Pak Dwi. Ya, jadi Pak Dwi akan dapat materi ini. Jadi saya tinggal kalau misalkan bikin kuisnya saya bisa. Nah, materinya apa biasanya Pak? Materinya biasanya adalah materi kuliah hari itu. Materi kuliah di hari itu. Jadi kalau misalkan di pertemuan kedua, kuisnya ya tentang pertemuan kedua. Makanya saya encourage kalian untuk ya tetap memperhatikan kuliah. Ini adalah salah satu cara saya supaya kalian tetap memperhatikan kuliah di hari itu, karena ada kemungkinan akan ada kuis. Nah, itu kan bisa memicu kalian untuk tetap memperhatikan. Nah, kalau misalkan materinya di luar minggu itu gimana, Pak? Saya akan menginformasikan lebih dahulu. Ya, jadi kalau misalkan materinya di luar minggu, jadi kuis tiba-tiba itu cuma untuk yang materinya di minggu itu. Tetapi kalau misalkan materinya di luar minggu itu, misalkan ini pertemuan kelima, saya akan mengadakan kuis untuk pertemuan ketiga, ya, atau materi sebelumnya. Maka saya akan menginformasikan terlebih dahulu, ya, supaya kalian bisa belajar. Nah, soalnya kan biasanya nggak mungkin kalian bisa tetap mengingat materi minggu-minggu lalu dengan sempurna, itu saya pasti tidak mungkin. Pasti hanya sedikit kecil. Makanya saya akan nanti menginformasikan lebih dahulu supaya kalian belajar. Nah, nanti saya akan juga melihat kuliah dari Pak Dwi. Kalau memang menurut saya materinya kurang lengkap dan belum sesuai dengan keinginan saya, nanti saya akan backup. Saya akan backup dengan video kuliah. Tapi saya tidak janji, ya. Saya lihat dulu nanti Pak Dwi mengajarnya apakah
sesuai dengan rencana pembelajaran atau tidak. Kalau tidak sesuai, nanti saya akan backup dengan video kuliah. Jadi nanti berdasarkan video itu kalian bisa belajar lagi. Kemudian nanti saya akan adakan kuis berdasarkan video itu di minggu-minggu berikutnya, dan pasti saya akan infokan terlebih dahulu. Oke, gitu ya. Kemudian kuisnya pasti menggunakan Quizizz ya. Saya tidak akan menggunakan itu kuis yang lain ya. Jadi berupa pilihan ganda ya. Pilihan ganda berdasarkan materi yang sudah saya ajarkan. Pasti yang sudah saya ajarkan. Tidak akan pernah keluar dari itu. Jadi kalian nggak usah khawatir. Asal kalian belajar dengan baik, pasti nanti bisa mengerjakan kuisnya. Kemudian jangan lupa soal batas waktu kuisnya. Ya. Ini soalnya beberapa kali itu ada yang kuis itu ngomong ke saya, Pak, ini saya mulai kuis tiba-tiba kepotong di tengah jalan. Ya jelas, kamu kuis mulai misalkan saya sampai batas waktu sampai jam 9, kamu baru mengerjakan kuis 9 kurang 10. Ya 10 menit kemudian pasti habis. Ya pasti terpotong. Jadi batas waktu kuis itu bukan batas waktu untuk kalian masuk kuis, tetapi batas waktu sampai kalian selesai mengerjakan kuis. Jadi tolong diperhatikan baik-baik. Jadi kalau misalkan saya kasih waktu jam 9 misalkan, terus kalian sekarang sudah jam 8.30, waktunya setengah jam. Berarti waktu pengerjaan kuis itu kalian harus sudah selesai selama setengah jam itu. Bukan kalian dalam setengah jam itu sudah mulai, tidak. Ya. Jadi belajar sebelumnya, persiapkan diri sebelumnya. Kalau memang di hari itu kuisnya, berarti kalian harus benar-benar memperhatikan materi kuliahnya. Langsung mulai kuisnya. Karena kalian nggak tahu nanti itu kuisnya sesulit apa, butuh waktu berapa lama. Jadi saya nggak tahu kalau misalkan kuis itu biasanya sih pada bagus-bagus. Ya. Saya nggak tahu apakah memang benar-benar memperhatikan atau ada triknya. Tapi ya sudahlah. Saya tutup mata lah soal itu. Saya nggak ambil pusing. Tetapi tolong diperhatikan time limitnya. Jadi saya tidak mau lagi dengar, Pak, saya mulai kuis terus tiba-tiba waktunya habis, bisa diulang lagi nggak? Jadi saya yang repot. Jadi saya sudah berikan waktu setengah jam, itu ada artinya apa? Ya udah, waktunya setengah jam itu dari kalian mulai sampai kalian selesai, karena harus sudah selesai sebelum jam 9. Kalau belum selesai gimana? Ya sudah, kepotong di situ. Jadi tolong diperhatikan baik-baik time limit. Jadi saya tidak mau nanti lagi ada alasan nanti WA ke saya, Pak, ini tiba-tiba berhenti di tengah jalan. Saya nanya, kamu mulai jam berapa? Ya kalau misalkan mulainya 10 menit sebelum itu, terus tiba-tiba 10 menit kemudian mati, ya jelas. Ya seperti itu ya. Jadi tolong diperhatikan untuk kuis ini. Tidak batas waktu itu adalah batas waktu sampai kalian selesai mengerjakan kuis. Jadi bukan batas waktu untuk memulai. Oke. Kemudian saya tidak akan memberikan susulan ya, rewind, nggak ada rewind ya. Jadi kalau memang sudah nilainya segitu ya sudah segitu. Nanti perjuangkan di kuis berikutnya. Makanya saya minta kalian ya persiapan diri ya, persiapkan materinya baik-baik. Kalau misalkan saya menginformasikan sebelumnya, misalkan untuk kuis untuk minggu-minggu sebelumnya, ya belajar baik-baik. Kalau misalkan saya menginformasikan kuisnya mendadak, ya kalian harus pastikan kalian memperhatikan kuliah di itu. Tanya banyak-banyak nggak apa-apa. Ya, nanya itu sebenarnya ada sedikit triknya. Ya, kalau misalkan kalian bertanya itu materinya otomatis kan berhenti. Ya, kalau materi berhenti itu kemungkinan besar nanti total materi yang diberikan itu biasanya lebih sedikit. Ya, biasanya. Ya, kalau misalkan kalian nanyanya banyak, ya kemungkinan mesti nggak akan nanya sebanyak itu. Tetapi ya itu salah satu trik sih. Tapi saya biasanya akan tetap berusaha untuk melengkapi materi yang ada. Tapi kalau memang tidak lengkap ya, maksudnya artinya tidak selesai hari itu, ya saya tidak akan maksa gitu loh. Karena memang bisa saya lanjutkan di minggu depan, atau bisa nanti saya potong materinya. Jadi saya agak fleksibel melaksanakan perkuliahan. Karena saya tahu respon mahasiswa itu berbeda-beda. Tingkat kompetensinya juga berbeda-beda. Jadi saya tidak akan memaksakan harus selesai semua, saya percepat gitu, malah nanti mahasiswa nggak paham apa-apa. Mending sedikit materinya tapi paham. Jadi saya tidak akan memaksakan materi sampai selesai. Jadi kalau misalkan kalian masih belum paham materi itu, materi yang sebelumnya saya kerjakan, saya jelaskan, tanya aja sampai kalian benar-benar paham.
Ya, karena materi di sini nanti, apalagi matematika 2 ini, ya, materi matematika 2 ini nanti itu akan berkaitan dengan mata kuliah berikutnya. Ya, nanti salah satunya itu SIKD. SIKD nanti sistem isyarat dan komunikasi data. Itu nanti akan menggunakan 3 bab terakhir, tiga materi terakhir dari matematika 2. Kemudian nanti kalau misalkan kalian ke OKPR, itu pasti akan menggunakan materi minggu ke 10, 11 kalau nggak salah, saya lupa. Persamaan diferensial, ya, sama turunan parsial. Turunan parsial banyak dipakai di mana-mana malahan. Ya, jadi saya akan menyarankan kalian, kalau memang nggak bisa ya nanya, ya. Jangan ragu-ragu. Karena itu nanti dasarnya itu untuk digunakan di minggu-minggu di perkuliahan berikutnya. Ya. Kuliah matematika itu buat apa sih ya? Membuat supaya kalian punya basic untuk kalian bisa mengikuti kuliah-kuliah yang lain. Ya. Seperti itu. Persamaan diferensial order 1 dipakai di mana, Pak? Pasti nanti di persamaan peluruhan. Ya, jelas. Terus misalnya OKPR, misalnya di persamaan diferensial order 2 nanti di matematika teknik, dipakai di mana, Pak? Di OKPR, nanti di persamaan transport Newton, itu pasti nanti ada. Ya, kemudian transformasi Laplace, transformasi Fourier, ya, deret Fourier digunakan di mana, Pak? Digunakan di nanti SIKD, sistem isyarat, ya. Jadi nanti untuk mengolah input output dari sinyal itu pasti nanti pakai transformasi. Tergantung kalau misalkan nanti dia domainnya dia fungsinya kontinu, dia pakai Fourier, dia sebentar ya. Oke, sorry ya, tadi ada telepon. Oke, saya lanjutkan lagi. Maaf Pak, Kenapa? ini saya Riham Pak, tadi udah gabung cuman belum absen Pak. Maaf Pak sebelumnya. Oke, Riham ya, Riham Alfiah ya. Iya Pak. Saya cek. Oke. Permisi Pak, saya juga Pak. Tadi Siapa belum itu? sempat absen Pak. M. Hafiz Zikra Ramadan. Oke. Kelvin belum ada, Iya, Kelvin? Mohon maaf Pak, Kelvin juga Pak. Oh, ini. Ya sudah. Sudah lengkap ya berarti ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Yuk, sama-sama. Oke. Yuk. Nah, kuis tadi saya ngomong apa ya, lupa. Oke lah. Tadi time limit sudah ada. Kemudian ini ya, soal tidak ada susulan. Jadi saya tidak memberikan susulan kalau di kuis. Ini sebenarnya berlaku juga yang lain, tapi nanti ini salah satunya adalah kuis ya. Jadi tolong nanti benar-benar dipersiapkan. Kalau memang saya mengumumkan ada kuis, biasanya kalau misalkan materinya minggu-minggu sebelumnya. Kalau materi minggu itu saya tidak mengumumkan ya. Jadi saya bisa melaksanakannya sewaktu-waktu. Jadi kalau misalkan pas kuliah, ya tolong diperhatikan baik-baik. Jangan tiba-tiba wah gitu. Setelahnya ada kuis, lupa gimana ini ya. Kalau misalkan tidak memperhatikan ya risiko ya. Gitu ya salah satunya. Kemudian untuk tugas. Nah, untuk tugas saya menggunakan Google Classroom ya pasti ya. Kemudian ini yang sedikit berubah ya. Jadi saya memberikan memberikan batas waktu. Kalau dulu kan tugas itu 1 minggu ya. Sekarang saya kasih waktu 5 hari. Jadi kalau misalkan sekarang hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa sudah dikumpulkan. Loh, kenapa Pak dikurangi jumlah waktu tugasnya?
karena saya butuh waktu untuk koreksi. Jadi saya kasih waktu saya 2 hari untuk saya bisa mengkoreksi tugas kalian. Supaya apa? Supaya nanti di pertemuan berikutnya di minggu depannya. Jadi misalkan kalian mengumpulkan Selasa, Rabu saya koreksi. Nanti Kamis kita sudah selesai koreksi, saya sudah punya hasil tugas kalian gitu. Nanti saya bisa langsung membahas tugas itu di pertemuan berikutnya. Kalau yang kemarin kan saya tidak punya waktu, jadi pas 1 minggu tugas dikumpulkan pas sebelum kuliah. Kan saya tidak mungkin koreksi waktu kuliah. Jadi saya harus menunggu selesai kuliah dulu, atau biasanya malah karena ada yang baru saya koreksi di akhir semester malahan karena seperti itu. Jadi karena tidak ada gunanya saya mengkoreksi waktu itu, saya evaluasinya baru minggu depan gitu kan, agak repot ya. Jadi kenapa nggak dikoreksi sebelum kenapa nggak dievaluasi sebelum dikoreksi Pak? Nggak bisa. Nanti kalau misalnya saya cek terlambat atau mengumpulkan tuh untuk koreksi keterlambatan juga. Jadi kalau terlambat gimana? Terlambat kan saya sudah ngasih tahu jawaban tugasnya, kan nggak fair. Ya jadi saya kasih waktu 5 hari. Jadi 5 hari dari saya memberikan tugas ya. Jadi hari Kamis biasanya saya minta dikumpulkan hari Selasa. Hari Selasa itu kalian mengumpulkan. Nah kemudian saya koreksi hari Rabu, Selasa Rabu biasanya saya koreksi. Hari Kamis saya bisa memberikan evaluasi dan bisa membahas tugasnya. Seperti itu ya. Tugas tidak akan saya laksanakan tiap minggu, nggak usah khawatir. Kemudian satu lagi yang penting adalah NIM. NIM di kanan atas itu penting ya. Kemarin soalnya saya lihat masih ada beberapa yang belum menyantumkan. Jadi NIM di kanan atas itu pentingnya apa? Pentingnya adalah untuk saya bisa koreksi dengan cepat, mudah. Karena seperti yang saya bilang, saya kalau misalkan koreksi, PDF-nya saya jadikan satu. Ya, saya jadikan satu PDF besar, kemudian saya tinggal scroll dari atas sampai bawah. Nah, itu kan sudah kehilangan identitas itu nama filenya ya. Tapi nama file tetap penting ya, nanti saya jelaskan di setelahnya. Jadi saya kalau misalkan tidak ada NIM di kanan atas, NIM aja, nggak usah nama, nggak masalah. Saya cuma butuh informasi NIM-nya ya. Nah, kalau nggak ada informasi NIM, saya nggak tahu ini punya siapa ya. Biasanya apalagi kalau misalkan ada mahasiswa yang sudah keluar, atau ada mahasiswa yang sudah keluar tapi masih terdaftar, atau ada lagi mahasiswa yang ada mahasiswa yang tidak mengumpulkan, itu kan pasti ke skip tuh. Jadi saya harusnya menilai untuk mahasiswa itu, saya masukin ke nilai yang mahasiswa yang tidak mengumpulkan. Jadi akhirnya ada selisih, baru saya sadar setelah ada orang lagi yang memberikan NIM di kanan atas. Saya sudah masukin nilai berapa. Itu saya harus ngulang lagi itu nanti. Lalu saya harus cek ini, nanti saya harus sesuaikan. Itu ada kemungkinan errornya bisa berubah ya. Ada kemungkinan errornya jadi meningkat karena itu. Jadi saya sangat merekomendasikan tolong gunakan tuliskan NIM di setiap lembar di kanan atas. Jangan di halaman pertama aja, setiap lembar. Jadi saya bisa nge-track dengan baik setiap lembar di NIM di kanan atas. Kanan atas ya, jangan posisinya diubah-ubah di kanan bawah, di kiri bawah. Nanti saya matanya malah harus nyari gitu kan, malah buang waktu. Jadi tolong di kanan atas, kita sepakat ya. Kalau mengerjakan tugas, cantumkan NIM di kanan atas. Kemudian nama file tolong sesuai ya. Nama filenya sesuai dengan yang saya berikan. Loh Pak, tadi kan dijadikan satu. Iya, proses menjadikan satu itu kan harus urut dari awal sampai akhir. Ya kalau semuanya pakai NIM, ya ini untuk antisipasi juga. Ya kalau semuanya menyantumkan NIM, kadang-kadang itu pasti nggak ada yang 1, 2 nggak ada. Jadi nama file buat apa? Nama file itu kalau sesuai itu saya enak melihatnya. Ya gabunginnya. Jadi saya gabungin dari NIM atas sampai NIM akhir. Terus tinggal saya combine jadi satu. Ya, saya combine jadi satu PDF. Itu pasti langsung urut NIM-nya. Ya, karena saya sudah merancang nama filenya sedemikian sehingga itu akan urut. Bahkan kalau misalkan dijadikan satu folder semua tugas, itu akan urut dari tugas 1 sampai tugas 7. Ya, tugas minggu pertama sampai tugas minggu terakhir. Ya, dengan NIM yang sesuai. Jadi itu enak. Makanya tolong sesuaikan nama filenya. Termasuk kapitalnya juga. Kadang-kadang saya nggak tahu kadang dia atau enggak, tapi kapital itu kadang berpengaruh. Jadi kadang kapitalnya naik ke atas ya. Jadi tolong huruf kapital juga tolong jangan dikasih
kurung kotak, kurung apa tambahan apa underscore-nya tolong jangan diganti strip, itu nanti beda ya. Jadi sesuaikan. Saya sudah kasih contoh. Biasanya saya sudah kasih contoh nama file yang benar di Google Classroom. Tolong ikutin ya. Kapitalnya diikutin, underscore-nya diikutin. Nggak usah ditambahin karakter macam-macam, nggak usah ditambahin dalam kurung lah, nggak usah ditambahin apa lah. Ya, tolong ikutin sesuai contoh saya. Ya. Dan formatnya adalah PDF. Saya tidak menyarankan pakai dokumen apalagi ya. Nah, terus tugas, tolong ditulis tangan ya. Saya tidak mau diketik. Kemarin ada angkatan atas kalian tuh ketik. Bukan masalah apa-apa, ketik bagus sih kalau nggak ada yang nyontek. Tapi kalau misalkan ada yang nyontek itu ketik itu, saya ngelihatnya tuh, ya saya periksanya jadi lebih cepat. Oh ini sama, cuma diganti font, cuma diganti cuma diganti header, cuma diganti margin gitu doang. Fontnya cuma diganti, yang lewatnya saya lihat sama, persis. Typo-nya sama dan segala macam. Itu ada beberapa mahasiswa, ya saya kurangi nilainya. Ya, saya nggak sekejam, saya nggak tega kalau ngebagi misalkan 10 itu saya bagi 10 kan nilainya kecil. Jadi saya kurangin sekitar 20 atau 30 nilainya dari 100 ya. Jadi misalkan nilainya 80 jadi 50 seperti itu. Ya jelas tuh kelihatan banget nyonteknya gitu ya. Ada yang ngetik tapi beda sendiri, nah itu nggak saya kurangi karena kelihatan sekali beda. Tetapi tolong ya, saya benar-benar encourage kalian kalau mengerjakan tugas tolong dikerjakan sendiri. Dikerjakan sendiri. Jangan nyontek karena itu tuh rugi. Kalau kalian tidak mengalami problem itu kan sebenarnya kalian memecahkan masalah itu kalian melatih diri kalian. Kalian melewatkan kesempatan itu. Ya. Kalau misalkan nggak bisa gimana Pak? Nanya saya bisa. Nanya teman boleh nggak? Boleh nanya teman. Asal tidak nyontek kerjaan. Nanya teman terus kalian kerjakan sendiri. Ini gimana sih? Ya ini kayak gini. Oh iya berarti aku kayak gini. Gitu ya, itu akan lebih melatih kalian gitu ya. Oke, kemudian ujian. Nah, ujian itu ada 2 ya, UTS dan UAS nanti ya di minggu ke-8 dan minggu ke-16. Kemudian tolong, ini sangat penting sekali ya. Nama file ujian itu kan ribet banget tuh, tolong diikuti persis, jangan ada yang salah, tolong dicermati baik-baik. Kenapa? Resikonya besar soalnya. Kalau misalkan nama file kalian salah, jadi sistemnya gimana sih? Ujian itu kalian kirim ke email, kemudian nanti pengawas ujian akan memfilter email itu. Email itu kan banyak dari berbagai macam jurusan, dari berbagai macam ujian, berbagai macam angkatan, berbagai macam kuliah, berbagai macam mahasiswa. Ya. Jadi untuk memfilter itu, makanya namanya segitu panjangnya itu kenapa? Karena itu harus akademik itu harus membedakan dari seluruh angkatan, seluruh kuliah yang berbeda di di Polteknuklir, di satu email itu difilter sama dia. Saya soalnya pernah dikasih tahu caranya sama Pak Budi ya, cara mencarinya. Jadi menggunakan filter ya. Nah, filter itu kan berdasarkan nama file. Kalau nama file kan berubah sedikit aja ya, entah kodenya salah, kemarin dari kode nolnya ketambahan kayak gitu ya, terus malah ada yang formatnya berbeda sama sekali, itu kemungkinannya pasti tidak akan terfilter. Jadi nanti pengawas ujian tidak akan melewatkan ujian kalian, dan ujian kalian tidak akan nyampe ke saya ya. Karena yang disampaikan ke saya yang sudah difilter, saya tidak punya akses ke email akademik. Yang disampaikan saya pasti yang sudah terfilter, yang sudah terfilter, yang sudah itu disimpan di Google Drive, saya dikasih akses melalui link. Dan itu cuma mahasiswa yang sudah terfilter ujiannya. Karena itu saya benar-benar menekankan, tolong nama filenya benar-benar sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh akademik. Ya, jangan ada salah sedikit pun. Nanti repotnya gimana? Ujian kalian tidak nyampe ke saya. Kalau tidak nyampe, saya mau nilai apa? Nilainya 0. Ya. Gitu ya. Nanti malah repot lagi, kalian harus ngirim lagi dan segala macam konfirmasi ke Pak Budi, dan itu repot. Makanya kemarin tuh saya lihat itu yang kelewatan itu pasti ada yang salah di penamaan filenya. Jadi tolong cermat sekali dalam penamaan file ujian. Ya, kalau memang kalau memang benar-benar sudah dipastikan ya sudah tinggal upload. Nanti kalau salah gimana Pak? Nanti saya akan sebisa mungkin
memeriksa lebih cepat sehingga nanti saya bisa konfirmasi ke mahasiswa lebih cepat. Ini nilainya. Nanti kalau misalkan 0 ya sudah kalian langsung konfirmasi. Begitu ya. Tolong tapi saya ingatkan sekali lagi, saya ulang lagi sekali lagi, tolong nama file ujian yang benar. Ya. Karena itu sangat penting. Itu akan mengaruhi kalian nilai ujian kalian masuk atau tidak ke dalam ke saya nanti ke pengawas ujiannya, ke dosen yang mengkoreksi. Kemudian sama seperti tugas ujian juga tolong dikasih NIM di kanan atas. Saya akan mengkoreksinya juga berdasarkan saya gabung jadi satu. Walaupun nanti kalau misalkan ujian saya grup soalnya ada berbeda-beda. Jadi nanti saya malah ini lebih penting lagi NIM. Kenapa? Karena NIM-nya pasti loncat-loncat kalau misalkan grupnya berbeda-beda. Kan saya ngasih grupnya random. Ya. Kemudian saya juga menekankan tolong ujian dikerjakan sendiri. Ya, saya tahu ini ujian, tetapi saya itu berusaha sebisa mungkin mengukur kemampuan kalian secara objektif. Nah, tapi itu akan sulit sekali kalau kalian melakukan kecurangan. Kecurangan itu apa ya? Nyontek. Ya, makanya saya sebisa mungkin menghindari contek itu misalkan mengurangi tingkat menyontek itu dengan misalkan membagi tipe soal. Itu kan juga sebenarnya kalian bisa bekerja sama. Dan saya tidak mungkin memberikan 30 soal yang berbeda untuk 30 mahasiswa. Itu saya makan waktu sekali. Kemarin waktu 4 tipe soal aja saya makan waktu banget itu koreksinya. Karena beda 4 yang berbeda, saya harus mencari solusi di 4, memecahkan solusi, mengerjakan 4 soal yang berbeda. Kemudian saya harus otak saya itu harus pindah-pindah gitu. Jadi saya biasanya satu kelompok dulu saya kerjakan, terus saya pindah lagi ke satu kelompok lagi, itu beda. Ya, karena biasanya kalau koreksi itu enak kalau misalkan sudah tahu jawaban seperti apa, kayak saya tuh ngebacanya itu tek itu cepat. Ya. Tapi kalau misalkan 4 yang berbeda itu, begitu saya ganti kelompok, itu saya pasti lambat lagi. Saya harus mengingat lagi solusi dan segala macamnya, metode yang benar seperti apa, harus saya koreksi lagi. Jadi itu akan sangat mengurangi kecepatan koreksi saya. Nah, saya kemarin sudah diskusi dengan Pak Budi, saya akan mengusahakan kalau ujiannya bisa dilaksanakan secara offline. Atau minimal kalaupun online nanti akan ada wawancara terkait ujian. Jadi kalian harus mempertanggungjawabkan jawaban kalian melalui wawancara dengan saya. Begitu ya. Antara dua itu. Jadi tolong benar-benar belajar waktu ujian. Ya entah nanti bisa online, offline atau enggak, saya coba mengajukan lagi, sedang coba mengajukan. Kata Pak Budi sih kemarin bisa, ya. Tapi saya belum tahu kalau ke TBBK seperti apa nanti, ke tim keselamatannya. Apakah bisa atau enggak. Lihat kasus coronanya juga. Sepertinya corona udah mulai turun, ya. Jadi kemungkinan mungkin kita sudah bisa untuk melaksanakan ujian. Bahkan kalau bisa kita melaksanakan kuliah offline ya. Saya itu lebih senang kuliah itu offline. Jauh lebih senang. Begitu ya. Oke. Terus penilaian seperti biasa ini sama dengan tahun lalu ya, semester lalu. Jadi presensi 10%, kemudian tugas 20%, kuis 10%, UTS 30%, dan UAS 30%. Oke, sampai sini tentang pelaksanaan perkuliahan, ada yang ditanyakan atau tidak? Ada? Belum ada, Pak. Belum ada ya? Aman ya semua ya? Jadi semua sepakat ya? Setuju dengan aturan ini? Udah nggak ada keberatan, nanti akan saya cantumkan di dalam kontrak kuliah. Oke? Sudah? Aman? Nggak ada keberatan ya? Aman, Pak. Oke. Baik, sekarang kita akan masuk ke pembahasan, nilai. Ya, sorry, masih belum satu lagi. Nilai seperti biasa ya, jadi A itu adalah 80-100 di nilai akhir. Ya, nanti nilai kalian dari itu, sebentar saya jelaskan dulu sedikit. Ini cara ngitungnya gimana? Kemarin sepertinya ada yang beberapa mahasiswa yang masih belum paham cara ngitungnya. Cara ngitungnya gampang sebenarnya. Nanti kalian punya nilai presensi, nilai tugas, nilai kuis, nilai UTS, nilai UAS. Masing-masing ada nilainya. Misalkan presensi 100 ya, masuk terus. Tugas 80, kuis 60 gitu ya. Terus UTS 50 misalnya, terus UASnya kalian berjuang dengan baik 80. Nah, itu berarti nanti presensi itu langsung dikalikan dengan komposisinya. Jadi 100 dikali 10%, jadi 10. Ditambah dengan misalkan tugas tadi 80 dikali 20% sama dengan 16. Jadi nanti 10 tambah 16 gitu ya. Dan seterusnya kuis
Tadi misalkan 60 dikali 10% berarti tambah 6. Jadi misalkan tadi ada 10 ditambah 16 tambah 6, berarti 32 nilai kalian. Kemudian UTS 30%, tadi 50 kali 30% berarti kan tambah 15. Ya. 15 berarti tadi 32 tambah 15 berarti sama dengan 47. Nah, terus ditambah UAS. UASnya misalkan tadi 80 kali 30% kan sama dengan 24 ya. Berarti tadi 47 tambah 24 ya sama dengan 70 71. Itu nilai akhir kalian. Terus kemudian nilai akhir dapat gimana, Pak? Nilai akhir ya langsung dibandingkan dengan komposisi ya. Jadi A itu 80 sampai 100 ya. 80 sampai 100 berarti kalian 71. Berarti bukan A ya. 71 apa? Dapatnya B ya. 7166 sampai 79. Kemudian kalau misalkan di bawah itu gimana, Pak? Nilai akhir saya 64 ya, berarti kalian enggak dapat B tapi dapat C ya. 56 sampai 65 itu C. Kemudian di bawah 56 55 40 sampai 55 itu nanti dapatnya D ya, 41 sampai 55 lebih tepatnya. Jadi nanti diperhatikan range-nya. Kemudian di bawah itu ya kalian tidak lulus ya, dapat E ya, 0 sampai 40. Oke. Gitu ya. Jadi itu adalah penilaian. Tolong nanti dihitung baik-baik. Jadi kalian itu nilai itu nerimo gitu. Sudah tahu dari mana. Ya, saya akan berikan nilai itu dari awal sampai akhir. Ya dari seperti semester lalu. Dari awal perkuliahan kita nilai tugas berapa, nilai kuis berapa, nanti saya rata-ratakan biasanya. Masing-masing tugas saya rata-ratakan, kuis saya rata-ratakan. Terus di presensi juga saya jumlahkan, kemudian ditambah nilai UTS dan nilai UAS. Itu masing-masing ada proporsinya di atas biasanya, itu dalam bentuk puluhan gitu kan, 10 20 10 20 10 30 30. Tinggal dikalikan dibagi 100 ya, karena masing-masing dalam persen kan. Ya. Nah, kemudian itu nanti nilai akhirnya ada. Itu silahkan kalau kalian mau hitung sendiri. Ya. Gitu ya. Bahkan nanti saya akan berikan bisa berikan nilainya secara progresif. Jadi setiap ada nilai keluar saya akan berikan nilai. Nah, kalian bisa ngitung nilai kalian sendiri. Kalau nggak sesuai gimana, Pak? Ya kalau nggak sesuai kalian bisa komplain, Pak, saya hitungnya seperti ini. Gitu. Kok nilai Bapak nggak sama dengan saya? Nah, itu bisa. Nanti kita coba cek ya. Tapi harusnya kalau metodenya sama ya hasilnya sama. Gitu ya. Oke, nah sekarang saya akan masuk oh ya, ini masih ada satu lagi. Oke, keberatan nilai. Keberatan nilai itu 1 minggu setelah diumumkan nilainya. Jadi nilai apapun ya, misalkan nilai kuis, nilai tugas, nilai apapun, bukan pelaksanaan kuis atau tugasnya, tetapi nilai diumumkan. Jadi setelah nilai diumumkan, kalian bisa komplain mengenai nilai itu. Walaupun misalkan kan, kalau saya mengumumkan nilainya di akhir semester, misalkan nilai tugas pertama saya umumkan di akhir semester, ya kalian masih bisa komplain selama itu masih dalam jangka waktu 1 minggu setelah saya mengumumkan nilai. Gitu ya. Jadi nggak usah khawatir, tetap bisa komplain asal 1 minggu ya. Jadi sebentar. Nah, asal 1 minggu. Jadi 1 minggu setelah nilai diumumkan, itu kalian masih bisa komplain. Nilai apapun. Komplain itu maksudnya gimana, Pak? Komplain itu bukan minta susulan. Saya ngomong kemarin. Saya tidak memberikan susulan. Ya, tidak dalam ujian, dalam tugas, dalam kuis tidak memberikan susulan. Jadi jangan minta susulan ujian ke saya ya. Jadi tetap nilai itu ya sudah segitu. Tetapi yang keberatan itu apa? Komplain itu adalah misalkan ya kayak tadi. Ujian saya mengumpulkan ya, tapi kok nilainya 0, Pak. Nah, kalian bisa komplain. Atau misalkan kalian keberatan dengan nilai, Pak, saya mengerjakannya dengan baik, kok nilai saya segini. Gitu. Nanti saya terangkan pasti salahnya di sini gitu. Itu bisa seperti itu. Oke. Ya kadang saya koreksi pasti tidak sempurna. Koreksi pasti ada errornya karena pasti kan koreksi itu kan banyak. Pasti kalau banyak itu fokus saya tidak akan maksimal terus, pasti akan menurun dan segala macam. Jadi pasti ada kemungkinan error itu pasti ada. Jadi saya akan memberikan kalian waktu untuk komplain itu adalah 1 minggu setelah nilai itu diumumkan. Diumumkan ya, bukan proses pengambilan nilai, bukan waktu kuisnya, bukan waktu tugasnya, bukan waktu ujiannya. Tetapi setelah saya mengumumkannya. Misalkan tugas kalian hari Minggu ini, terus saya umumkan nilainya di hari Selasa. Ya. Biasanya saya mengumumkan itu seperti apa lewat ketua kelas. Saya kasih ini nilainya gitu ya. Nah setelah itu kalian bisa komplain untuk nilai tersebut yang diumumkan itu 1 minggu setelah
diumumkan. Jadi sampai misalkan kalau saya umumkan hari Kamis, ya kalian bisa komplain sampai Kamis depan. Ya, kemudian untuk presensi juga 1 minggu setelah perkuliahan. Ya, itu kalian bisa komplain. Tadi saya sudah jelaskan. Jadi komplain presensi itu 1 minggu setelah perkuliahan maksimal. Kemudian kalau komplain tentang perkuliahan gimana Pak? Bisa lewat chat ke saya. Jadi komplain tentang perkuliahan maksudnya apa? Pak, tadi terlalu cepat, atau Pak, tadi menurut saya kuliahnya gini-gini. Itu boleh nggak saya kasih opini? Boleh, langsung WA saya, nggak apa-apa. Jadi saya sebisa mungkin membuat kalian tuh mudah melakukan feedback. Jadi supaya saya bisa dapat banyak feedback dan saya bisa lebih banyak berkembang ke depan. Makanya saya berikan akses kalian. Kalau evaluasi itu kan, evaluasi di portal itu kan terbatasnya itu adalah hanya dia berupa pilihan ganda gitu loh. Walaupun ada komplain, ada keterangan di akhir biasanya, tetapi itu kan biasanya mahasiswa tidak mengisi dengan sepenuh hati. Ya, saya lihat dari hasilnya. Jadi kalau misalkan kalian ada keberatan tentang perkuliahan, tentang ini, komplain misalkan Pak, Bapak ngajarnya nggak enak, itu pun nggak masalah, saya akan terima. Nanti saya akan tanya, ini nggak enaknya bagian mana yang saya diperbaiki, nggak masalah. Ya, termasuk mungkin dosen lain, misalkan Pak Dwi ngajarnya menurut saya gini. Nah itu nanti saya akan sampaikan juga ke Kaprodi, misalnya seperti itu. Ya, begitu ya. Jadi chat saya nggak masalah. Ya, atau misalkan kalau misalkan kalian takut ya melalui ketua kelas gitu, nggak masalah. Misalkan kalau kalian pengen anonimus, misalkan, aduh saya nggak mau nama saya ketahuan nanti saya dicing, ya saya nggak ngecing ya orangnya, tetapi kalian takut seperti itu ya nggak apa-apa lah, itu wajar ketakutan seperti itu. Ya boleh lewat ketua kelas, Pak ini ada evaluasi dari mahasiswa yang mengatakan kalau gini. Nanti saya nggak akan nanya namanya pasti. Saya akan cuma akan nanya, tolong nanti misalkan ada pertanyaan, maksudnya ini seperti apa, tolong diterangkan ya, gitu aja. Jadi nggak masalah, kalau memang ada evaluasi, tolong langsung chat saya, nggak masalah, atau chat melalui ketua kelas nggak masalah, kalau kalian ingin anonimus ya. Oke, nah sekarang saya akan masuk ke materi sedikit, ya masih ada waktu setengah jam. Jadi materi yang saya berikan, ya pasti tidak sama dengan materi matematika 1, jelas ya, pasti ini lanjutannya. Ya, materinya apa aja? Yang pertama itu adalah deret, ya materi deret nanti ada 2, deret bilangan dengan deret fungsi. Deret bilangan itu adalah deret yang isinya angka. Ya. Nanti saya mengenalkan dulu dengan barisan, ya barisan baru nanti dari barisan kita ke deret. Deret itu adalah barisan yang memiliki operasi, biasanya operasinya penjumlahan. Nanti aplikasinya banyak, kalau misalkan kalian mau melakukan aproximasi, kalian bisa menggunakan deret. Kemudian habis itu nanti kita akan masuk ke turunan parsial. Kita kemarin sudah belajar turunan di semester sebelumnya. Nah, sekarang kita akan belajar turunan parsial. Parsial itu artinya sebagian. Jadi artinya apa? Ini adalah untuk fungsi-fungsi yang memiliki variabel banyak, multivariabel. Kalau misalkan di matematika itu ada yang namanya mata kuliah khusus namanya multivariabel kalkulus. Ya. Jadi kalkulus multivariabel, kalkulus dengan variabel banyak. Kalau kemarin turunan itu yang kalian ambil pertama itu adalah turunan untuk fungsi satu variabel. Jadi fx gitu ya. Kalau sekarang nanti adalah fx, y. Nah itu kalau diturunkan nggak bisa turunannya harus kalian tentukan, kalian turunkan terhadap apa. Ya, turunkan terhadap apa itu nanti namanya turunan parsial. Walaupun nanti kita bisa menghitung turunan total namanya. Turunan total itu adalah df dx ditambah df dy. Nah, nanti itu bisa ya. Turunan total dari fungsi tersebut. Jadi kita menurunkan terhadap masing-masing variabel, terus kita menjumlahkan dan mengalikan dengan masing-masing incrementalnya. Ya. Nanti itu akan saya jelaskan nanti di sana waktu turunan parsial. Kemudian kita juga akan masuk ke koordinat polar. Ya, koordinat polar itu adalah ini belum kan ya koordinat polar ya? Belum kan? Oke, belum. Nah, koordinat polar itu nanti kalau misalkan sekarang ada koordinat kartesius ya. Nah, nanti kita belajar koordinat itu ada koordinat polar. Koordinat polar itu kartesius itu ada x, y. Ya. Kalau polar itu ada r, theta. Ya. Nah, kemudian nanti fungsinya akan sedikit kurang intuitif. Kalau menggambar grafiknya juga kurang intuitif pasti. Nanti kelihatan. Ya. Jadi fungsinya itu kalau misalkan diterjemahkan seolah-olah kalau kalian gambar lihat sekilas itu kayak bukan fungsi, jadi kayak fungsi bulat spiral gitu. Itu padahal sebenarnya itu fungsi, karena kita melihat fungsinya berdasarkan r, theta, ya, bukan x, y. Kalau dari x, y nanti dia berubah, ya, begitu. Nah,
Kemudian integral lipat. Kemarin kita sudah belajar integral. Sekarang kita belajar integral lipat. Integral lipat itu apa? Integral 2 atau 3 dimensi atau n dimensi. Ya, jadi nanti integralnya ada 2 lipat, sut gitu, atau 3 lipat ya, nanti tergantung dimensinya, tergantung dv-nya, tergantung dA atau dv. Biasanya digunakan untuk menghitung luas atau menghitung volume. Nah, nanti ini adalah materi untuk awal semester. Jadi 4 ini nanti materinya saya yang memberikan. Jadi deret, turunan parsial, koordinat polar, integral lipat itu nanti materi saya. Dari awal sampai seminggu setelah UTS. Ya. Aplikasi integral lipatnya itu setelah UTS ya, karena kepotong. Jadi aplikasi integral lipat setelah UTS. Nah, kemudian nanti setelah itu kita Pak Dwi akan mengajar mengenai persamaan diferensial orde 1. Nanti ada berbagai macam metode sebenarnya. Jadi ada metode substitusi, kemudian ada metode separasi variabel, habis itu ada metode faktor integrasi, dan ada 4 kalau nggak salah. Ya. Jadi nanti banyak yang bisa dipelajari. Ya, saya nggak tahu nanti Pak Dwi sampai sejauh apa. Saya akan backup sisanya. Nanti saya akan upload materi. Kalau ini kebetulan saya ada materi deret sama diferensial koordinat polar, itu kebetulan ada materinya. Ya nanti saya minggu semester ini saya ngajarnya nggak sebanyak semester lalu ya, cuma 10 SKS total. Jadi kalau semester lalu kan saya sampai 17 tuh, itu banyak banget. Nah, jadi semester ini kemungkinan besar saya akan punya waktu untuk memberikan materi ya. Jadi mengupload materi saya punya waktu. Jadi nanti kalian selain dapat video, kalian juga akan dapat materi secara dokumen dalam PDF ya. Sama seperti tahun-tahun lalu. Tahun-tahun lalu saya selalu menyiapkan materi. Cuma semester kemarin karena saya ngajarnya banyak banget, saya nggak sempat ya. 7 mata kuliah. 7 atau 8 ya, saya lupa. Kalau sekarang saya cuma 5 ya. Jadi akan sedikit lebih ringan ya. Nah, kemudian ini juga akan ada probabilitas. Nah, probabilitas ini materi baru. Jadi materi baru itu apa? Sebelumnya belum ada materi. Ya, jadi kemarin saya waktu menyusun kurikulum dengan tim kurikulum, saya menyusun materi matematika sedemikian sehingga dari matematika 1 sampai matematika teknik itu semuanya kalian dapat. Ya. Dan saya sudah menyusun juga susunannya sedemikian sehingga kalian itu punya sudah menguasai materi sebelum semester berikutnya digunakan untuk mata kuliah lainnya. Jadi nanti yang 2 terakhir apa? Ada transformasi Laplace dan transformasi Fourier. Ya, bacanya Fourier ya. Ya, transformasi Laplace dan Fourier ini nanti akan dipakai di SIKD. Ya, mata kuliah SIKD, Sistem Isyarat dan Komunikasi Data. Persamaan diferensial orde 1 nanti dipakai di ADPR, PKR, ya, berkaitan dengan radiasi biasanya pakai itu. Kemudian nanti integral lipat itu banyak sih sebenarnya, tapi nanti biasanya perhitungan luas dan volume. Nanti saya cari aplikasinya yang lain ya. Nanti kalau misalkan turunan parsial, nah itu dipakai di banyak tempat itu sebenarnya. Ya. Deret itu dipakai untuk aproksimasi nanti. Ya, oke, begitu ya. Kemudian sebelumnya nanti ada pertanyaan dulu nggak mengenai materi? Aman ya? Aman, Pak. Aman ya. Ini adalah total materinya. Pembagian mingguannya gimana, Pak? Ini saya jelaskan berikutnya. Ya. Jadi pertama itu nanti minggu pertama ini adalah kontrak kuliah dan pengenalan mata kuliah ya, yang sedang kita kerjakan ini. Kemudian nanti ada deret bilangan. Berikutnya minggu depan kita akan belajar mengenai deret bilangan. Kemudian nanti deret fungsi itu nanti minggu ketiga. Ya, deret bilangan minggu kedua, deret ketiga, deret fungsi itu minggu ketiga. Kemudian turunan parsial itu nanti di minggu keempat. Ya. Jadi nanti deret itu di 2 minggu pertama, turunan parsial itu 2 minggu berikutnya. Jadi nanti aplikasi turunan parsial itu nanti di minggu kelima. Jadi minggu keempat dan 5 turunan parsial. Kemudian minggu ke-6 itu adalah koordinat polar. Ya. Jadi koordinat polar 1 minggu cukup. Ya. Saya waktu itu ngajar koordinat polar 1 minggu cukup. Ya. Kemudian berikutnya adalah integral lipat. Integral lipat, teori integral lipatnya. Jadi terus ngitung nanti integral lipat sederhana seperti apa. Baru nanti setelah itu kita akan adakan UTS, ya, ujian tengah semester. Oke, nah jadi materi ujian tengah semester gimana Pak? Ya 1 sampai 7 ya, ya atau 2 sampai 7 lah ya, 2 sampai 7. Kalau misalnya 1 itu kan
kontrak kuliah. Ya itu nggak ada ujian mengenai kontrak kuliah ya, kalian nggak usah khawatir. Jadi 2 sampai 7. Jadi deret bilangan, deret fungsi, turunan parsial, aplikasinya, koordinat pola dan integral privat. Itu baru nanti UTS. Setelah itu, nanti UTS dan UAS nanti saya sudah sepakat dengan Pak Dwi. Nanti semua yang membuat soal dan yang menilai itu adalah saya. Ya, jadi nggak usah khawatir. Jadi saya pastikan nanti ujiannya pasti akan sesuai dengan materi yang diajarkan. Nah, saya nanti akan tetap ikut di kuliahnya Pak Dwi. Jadi nanti kalian kasarannya apa sih namanya? Jadi nanti saya akan tetap ngawasin materinya. Saya akan lihat materinya sejauh mana. Jadi saya pastikan nanti ujiannya juga seperti itu. Oke. Kemudian materi minggu 9 itu adalah aplikasi integral lipat ya. Jadi nanti aplikasinya di minggu ke-9. Baru nanti ini tetap saya ya. Baru nanti yang ini adalah Pak Dwi sisanya. Jadi nanti persamaan diferensial order 1 itu nanti Pak Dwi. Aplikasi persamaan diferensial itu adalah Pak Dwi juga. Probabilitas nanti juga Pak Dwi yang mengajar. Kemudian transformasi Laplace nanti Pak Dwi. Deret Fourier itu Pak Dwi juga nanti. Dan transformasi Fourier ini Pak Dwi juga. Nah, saya akan pastikan 3 materi terakhir itu benar-benar diajarkan dengan baik. Jadi kalau misalkan nanti menurut saya kurang lengkap atau gimana, nanti saya akan memberikan materi dan video backup ya. Jadi rekaman video saya aja untuk supaya kalian bisa pelajari. Nanti karena ini nanti digunakan di SIKD ya. Jadi ini penting sebenarnya. Nah, kemudian habis itu ada UAS. Ya, ini adalah rencana materi mingguan selama 16 pertemuan ya. Dengan pertemuan ke-8 itu UTS, pertemuan ke-16 itu adalah ujian akhir semester yang dimulai dari tanggal 3 Maret ini. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Ya ada. Oke, berarti sudah selesai ya. Jadi itu adalah pengenalan mata kuliah hari ini. Jadi dari materi kontrak kuliah dulu. Kalau misalkan nanti ada pertanyaan atau apa-apa, bisa langsung hubungi saya dan WA ke saya. Oke? Sudah ya? Aman ya? Berarti, oh ya silahkan kalau mau nanya. Enggak Pak, aman Pak. Oh aman. Oke. Ya sudah. Oke kalau gitu. Jadi hari ini hanya pengenalan mata kuliah aja. Ya. Kebetulan saya juga tidak bawa tablet-tabletnya itu. Tablet saya ada 2 sekarang. Tapi tablet dua-duanya saya tinggal di kampus ya. Saya kok bisa kelewatan gitu. Jadi saya nggak bisa memberikan kalian coret-coret apa-apa hari minggu ini ya. Ya, jadi ini ada pengenalan mata kuliah sesuai rencana nanti minggu depan adalah deret bilangan. Nah, saya akan usahakan untuk mengupload sebelum perkuliahan ya supaya kalian bisa baca-baca dulu kalau mau. Tapi saya tidak janji karena saya nanti kalau materi deret itu sebenarnya sudah ada. Nanti tinggal saya upload sebenarnya. Tapi saya mau perbaiki beberapa dulu, saya sempurnakan sesuai dengan buku dan referensi ya. Oke. Begitu ya. Oke, kalau nggak ada, selamat liburan ya. Ini kalian orang-orangnya semangat sekali ya. Waktu liburan masih kuliah. Saya hari ini sebenarnya ada 2 kuliah saya tuh. Saya ada matematika dan pemodelan. Pemodelan mata kuliah pemodelan tuh mahasiswanya minta Pak libur Pak. Ya sudah libur ya. Kalian ini yang angkatan 21 ini yang semangat buat kuliah ya. Ya jadi ya nggak apa-apa. Ya, cuma pagi kebetulan saya juga kosong dan nggak ada apa-apa. Jadi saya bisa. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, ya sudah sampai di sini dulu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Oh, besok ya kita ketemu besok lagi ya, karena besok praktikum fisika dasar ya. Nanti yang penjelasan mata kuliahnya adalah saya lagi ya. Saya lagi untuk penjelasan mata kuliahnya. Jadi nanti praktikum fisika dasar nanti saya yang penjelasan minggu pertama dan minggu kedua. Dan nanti minggu ketiga nanti ada Pak Zainal dan Pak Bangun. Nanti minggu keempat ada Pak Ismail. Dan nanti minggu kelima kita mulai praktikum. Ya. Itu nanti untuk fisika dasar besok. Ya. Nanti kalian ketemu saya lagi fisika dasar. Ya, nah. Ya, manfaatkan waktu dengan saya. Nanti soalnya udah tingkat atas nggak ketemu saya lagi pasti. Karena saya cuma ngajar sampai semester 4 ya, maksimal. Oke, begitu ya. Sampai ketemu lagi besok ya di fisika dasar. Ya, selamat liburan. Bye bye. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak. Terima Terima kasih Pak. Selamat liburan ya. Ya Pak. Recording